Jadi, Terus di Bentar guys, masih ngenain alis ya guys? genain. Oke, Nah, yuk. ini temen aku, guys. Oke, guys, balik lagi di video aku. Bagi yang baru pertama kali nonton, perkenalkan, nama saya Vincent. Silahkan di-subscribe gitu, YouTube-nya. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih mahasiswa Muslim hijabers pula yang kuliah di China. Gitu ya, ini narasumbernya teman aku waktu kuliah di China. Perkenalkan, halo Vivi. Halo Kak Vincent. Silakan Long time no perkenalan see. diri. Hai guys, nama aku Vivi. Aku temennya Kak Vincent waktu kita kuliah master di Quilin. Boleh disebut kampusnya? Boleh, boleh. Di Guangzhou Normal University dengan jurusan International Chinese Education tahun 2016. Oke. Ya, ntar bisa di follow Instagramnya. Ntar aku taruh sini. Asik. Bisa di-follow guys di sini. Ya, oke. Ini aku udah siapin beberapa pertanyaan ya. Ntar Vivi Oke. jawab. Ya, pertanyaan pertama. Vivi udah berangkat ke China udah 2 kali ya buat studi ya kan? Tahun berapa aja? Ya, waktu itu Vivi dapat beasiswa student exchange selama 1 semester. Ya benar, 1 semester di tahun 2014. Jadi waktu Vivi semester 4 S1. Oke. Waktu itu masih kuliah di Malang. Kemudian setelah itu lulus S1 dapat lagi beasiswa S2 tapi bukan exchange, itu di Gongsi Normal University sama kayak Kak Vincent gitu. Hmm. Nah, waktu kuliah S1 ini udah milih jurusan Mandarin dong ya berarti? Iya, udah. Hmm. Kenapa sih ambil jurusan bahasa Mandarin? Nah, itu banyak banget nih sebenarnya Kak, itu pertanyaan yang dari awal banget aku ambil Mandarin karena emang aku kan gak ada Chinese-Chinese-nya ya, mata aku belok, kemudian hidung aku pesek, ya kan? Jadi kayak, kenapa sih kamu ambil Mandarin? Kenapa sih Hmm. gitu-gitu? Sedangkan di SMA aku tuh gak ada Mandarin sama sekali gitu kan. Udah gitu, Oh, ya gimana ya? Karena aku disuruh sama, sebenarnya ini kayak gak tahu suruhan atau saran atau suatu ajakan menuju kebenaran, pokoknya ini dari menurut ayah kebenaran. aku, om aku, Nah, ya ayah aku, om aku, sama sensei aku. Waktu itu kan aku seneng banget sama bahasa Jepang, terus kayak eh, sebenarnya pengen ambil bahasa pokoknya, bahasa apapun itu. Terus kata ayah ambil aja bahasa Mandarin. Kata hmm. kayaknya di masa depan nanti bahasa Mandarin bakalan bagus prospeknya gitu. Ya udahlah aku ambil Mandarin Hmm. gitu. Ternyata benar ya, sekarang China lagi berkembang banget. Alhamdulillah ya Kak ya. Masa Nah, depan kita cerah ya. terang. Oke. Dan Vivi ini kan di keluarganya nggak ada Chinese sama sekali kan ya. Di rumah juga nggak pakai ngomong bahasa Mandarin kan pastinya. Nah, terus itu perjuangannya gimana tuh untuk belajar bahasa Mandarin? Perjuangannya ya. Kalau ngomong perjuangan sih kayak, aduh, bener-bener. Sebenarnya aku tuh orangnya ceria gitu kan. Jadi kayak Oke, misalkan ceria. apapun, iya, udah aku tuh orangnya ceria. Jadi apapun masalahnya kayak, ya udah dibuat lalu gitu. Cuman ini karena jurusan aku berhubungan dengan masa depan aku gitu loh Kak. Jadi kayak aduh, aku benar-benar harus serius. Jadi sebenarnya sih sampai capek banget belajar bahasa Mandarin itu susahnya minta ampun. Kemudian ada nadanya lah, ada kalau misalnya kita pelafalannya agak beda sedikit gitu lidahnya, dia bakalan beda arti gitu kan. Jadi kayak, Iya, benar. jadi gimana nih caranya gitu. Dan akhirnya kayak dalam hati merasa, ya udahlah coba kalau misalnya teman-teman belajarnya 1 hari misal 1 jam gitu, berarti aku harus lebih dari 1 jam.
sering banget waktu itu aku di asrama, masih asrama putri, awal-awal jadi maba itu sampai begadang-begadang gitu loh belajarnya. Kan biasanya ada tingxie gitu ya. Oke. Jadi ada Itu tingxie apa itu ya? kayak ting mendengar, xie menulis. Dosen. Udah gitu pokoknya setiap mau tingxie itu aku beberapa hari sebelum tingxie selalu tekun belajar. Kayak dapatnya 90, Wah, 99, 98, ada yang sampai 100 kayak gitu sampai dosen aku kayak penasaran siapa sih ini gitu sampai nanya-nanya ke orang yang udah jago duluan waktu SMA-nya udah bisa bahasa Mandarin itu siapa sih gitu, oh itu namanya Fei Fei gitu oh, dibilangin. Nah sejak saat itu tuh kayak ada praise ke dalam diri aku sendiri jadi kayak yaudah aku mau rajin belajar terus biar nilai aku bagus terus gitu. termotivasi malah ya. Iya termotivasi gitu. Keren loh. Salut loh. Saja. Oke, nah kita kali ini mau mengulik kehidupannya Vivi waktu Boleh di China. Kita kepoin. ya. Ya, jadi di China kan kita tahu sendiri ya, di China itu negara yang komunis, ya kan? Hmm. Ya, sebenarnya agak sensitif. Nah, pengen Ya tahu sih, untuk Indonesia ya. iya. Jadi pengen tahu sih, di China itu ada rasis gak sih sebenarnya sama orang-orang yang beragama, gitu, khususnya yang eh, Muslim dan berhijab, ya kan? Kalau misalkan aku kan bukan Muslim, jadi aku nggak ada identitas apapun. Rasa Kan, ya. jadi orang-orang kan ya nggak tahu aku agamanya apa kayak gitu. Kalau TV kan orang lihat pasti udah ketawa orang ini pasti Muslim kayak gitu. Nah, itu ada rasis gak sih selama nah, Sebenarnya sempat baper sih Kak kalau soal masalah yang ini karena gini loh, awalnya kan aku udah 2014 sedangkan pengetahuan tentang negara China itu aku masih minim banget dalam artian sistem pemerintahannya kayak atau peraturannya segala macam yang berhubungan dengan negaranya itu masih minim banget, masih masih belajar bahasanya gitu loh. Dalam artian aku masih belum tahu seluk-beluk China. iya, Cuman dari awal dari tahun 2014 waktu itu kayak ngerasa loh kok yang apa namanya orang China-nya kok ngeliatin terus ya dari atas sampai bawah gitu. Ini pakai apa sih? Musim-musim panas kok pakai gini kayak gitu loh. iya Jadi aku mereka sampai kayak kayak pasar aneh pun gitu ya. Heeh. ke pasar pun kayak ditanyain kamu nggak panas apa ini kan musim panas. Kok kamu pakai begini dikirain ya ini suatu kostum musim dingin kali ya. Aku juga nggak paham. Dikira Tapi aksesoris kayaknya. aksesoris ya, tapi sejalannya waktu kayak aku merasa ini tuh bukan rasis, itu mereka Hmm. kayak pengen tahu Iya gitu loh, benar. mereka karena mereka kalau di kuilin itu muslimnya dikit banget kan. Muslimnya dikit banget dan waktu tahun 2014 itu masih masih dikit orang uh, foreigners yang ke sana yang berjilbab gitu, jadi kayak mereka masih hanhauchi gitu kayak kenapa sih pakai ini apa namanya Nah, kain gitu, kenapa sih pakai shawl gitu kan. Ya, mereka mikirnya gitu, jadi kayak aku sempet sih beberapa kali kalau di luar itu uh, ada dialog sama orang Chinese, kamu hmm. dari mana, kok kenapa kamu pakai ini sih, kenapa gitu. Tapi nggak sedikit sih orang yang bilang kamu cantik kok pakai ini, kamu kayak Oke. artis gitu-gitu. Nah waktu itu tahu nggak sih kak yang namanya Sheila dari Malaysia, Enggak. singing academy atau apa itu tuh, dia itu pakai jilbab juga dari Mhm. Malaysia. Aku kurang tahu dia juara berapa, pokoknya suaranya enak dan dia terkenal di Beijing. Sejak saat itu pun aku juga dibilang aku mirip Sila. Oh, Nah iya jadi kayak pansos Anda ya? saat apa Enggak, enggak. ya nggak denger aku. Jadi waktu saat Sila booming dia pakai jilbab segala macam emang kayak uh, orang itu penasaran gitu loh, nanyain sebenarnya ini tuh apa sih gitu Hmm. loh. Dia lebih ke pengen tahu kenapa aku diliatin dari atas sampai bawah ya karena pengen tahu aja gitu. Jadi Tapi intinya so mereka far tuh bukan mereka rasis ya. mm, Udah ya. Cuma mereka tuh penasaran kan karena mereka nggak tahu. penasaran. Heeh, bener banget. Iya. Mm-mm. Terus, bentar, kok hilang ini pertanyaanku?
Wah, gimana sih Laoshi? Bentar ya guys. Ya guys, jangan lupa follow IG aku guys. Iya, ntar aku taruh di sini, tenang aja. Bentar ya. Minum dulu sih. Kok hilang? Kok hilang? Wah, dikat ya, dikat, cut. Kenapa sih pilih Mandarin ya? Oke, lanjut. Ya, sebenarnya di China sendiri kan mereka ada salah satu suku, yaitu Huizu, suku Hui, ya kan, yang sebenarnya penduduknya itu sendiri itu juga memeluk agama Islam, ya kan. Nah, itu ada perbedaan nggak sih antara muslimnya di China sama Sisi? Untuk perbedaan, kalau menurut aku setiap muslim di penjuru dunia itu pasti ada perbedaan, entah itu dipengaruhi sama budaya kayak atau Ya, pengaruh sama iklim dan pengaruh-pengaruh yang lainnya gitu. Jadi kalau perbedaan pasti ada. Dimulai dari yang terlihat aja, dimulai dari cara berpakaian gitu kan. Kalau misalnya dari Indonesia sendiri, muslim-muslim Indonesia yang udah banyak yang dia itu berjilbabnya sampai menutupi dada. mm-mm. Kemudian yang benar-benar apa namanya jilbabnya itu yang model-model gitu, yang kayak bener-bener nggak ketinggalan zaman, kayak mengikuti alur gitu loh, kayak modis gitu loh Kak. Ikut tren ya. Sedangkan kalau ya, sedangkan kalau misalnya yang di China yang di Guilin suku Huizu-nya itu sedikit agak berbedanya, mereka jilbabnya itu kelihatan rambut. Ya Oh, sebelah mananya itu ada yang kayak jilbabnya agak toming, agak transparan. transparan. Agak transparan gitu. Jadi kita bisa lihat rambutnya. Dan itu cuman segini, Hmm. nggak sampai menutupi dada. Nah, itu beda banget kalau misalnya kita ketemu sama Muslim, yang itu kan emang minoritas banget ya Kak di Kuilin. Ya, Nah, beda lagi kalau misalnya kita Muslim ke arah China yang agak-agak utara. Itu mereka udah mungkin penyebaran Islamnya waktu itu di situ lebih banyak atau gimana, pokoknya jadi mayoritas, sehingga mereka punya bangunan itu juga kayak sedikit ala-ala Timur Tengah gitu loh. hmm. Mm-mm. Dimulai dari pecinya, kemudian bajunya itu yang longgar. Kalau misalnya Kuilin, di Kuilin itu aku sama sekali tidak menemukan mukena. Jadi waktu kita sholat nih, orang-orang Indo pada pakai mukena di masjid, mereka cuma pakai jilbab aja, yang agak transparan itu Oh, jilbabnya. Dan tangannya bisa kelihatan segini gitu. Sedangkan kita pakai mukena, jadi mereka kayak liatin kita gitu. Jadi gak cuma orang Chinese aja yang liatin kita, orang Muslim juga, muslimnya orang juga Muslim nggak tahu ya. Chinese-nya juga liatin kita, karena mereka penasaran apa yang dipakai sama kita. Itu adalah mukena gitu. Nah gitu. Aku juga pernah denger, dapat cerita juga kalau di Beijing di satu masjid udah ada mukena. Jadi kayak itu perbedaan tempat dari apakah itu muslimnya minoritas atau mayoritas atau banyak dikunjungi foreigners kayak gitu-gitu sih. Oke. Nah, di China nih, ya kita tahu kan ya, China itu banyak makanan baby. Ya, Ya, banyak terus anak kecil, baby. nah, terus Sisi cari makanan halal di sana itu banyak gak sih? Susah nggak? Kalau susah sih enggak, asal kita mau mencari, ya kan. Cuman Hmm, kalau mahal iya, sedikit mahal, nggak mahal banget, ya sedikit mahal. lebih Sedikit mahal mahal. daripada makanan-makanan pada umumnya, gitu. Seperti karena kita kalau nyari makanan halal harus ada labelnya halal kan, atau Ya, Cingden itu mungkin. biasanya kita temuin di Lancolamien, di restoran Lancolamien itu. Nah kebetulan kan di kampus kita ada Ya, di kantin Lancolamien ya. kampus di kantin. Kantinnya ya memang harganya memang lebih lebih tinggi sedikit daripada kantin-kantin Ya, Chinese pada umumnya gitu kan, karena emang rasanya lebih enak gitu kalau menurut aku. Gak tau dari kalau menurut Kak Vincent pengolahannya ya. gimana.
Mungkin kalau menurutku pengolahannya. sih dari pengolahannya kan lebih bersih pasti kan. Kalau yang halal Betul. kan jadi lebih mahal sih. Tapi nggak apa, Iya, worth it. lebih mahal. Worth it ya. Iya, aku juga merasa itu kasih micinnya lebih banyak, lebih kerasa Indonya gitu loh. Nah itu sebenarnya Kak Vincent, di dalam kantin kita yang restoran halal itu lebih murah daripada kalau kita ke restoran halal yang di luar kampus. Dia bakalan lebih mahal harganya. Jadi kalau aku pribadi, emang kalau memang bener-bener mau makan daging gitu ya, yang mau Mhm. higienis segala macam, tapi nggak mau agak mahal-mahal ke restoran restoran halal, aku beli sendiri, aku masak sendiri, aku beli ayam halal di apa namanya di pasar. Jadi aku udah kayak gubuk-gubuk pasar gitu loh. Sama laupannya itu aku minta lihat dia punya apa pack ayamnya Bungkusnya itu ya. ada tulisan halalnya apa enggak. Kalau misalkan memang ada tulisan halal, aku itu apa namanya langganan di situ. Jadi untuk mencari restoran halal nggak susah kalau kita mau nyari tuh. Di pasar pun dijual ya ayam yang ada label halalnya gitu kan. Ya, iya Hmm. dijual tapi nggak semuanya. Jadi kayak ada ayam ayam potong-potong itu aku nggak pergi ke situ karena mereka motong sendiri dan apa namanya dan tahu sendiri mereka bukan muslim. Sedangkan Iya. aku belinya di tempat yang kayak frozen frozen meat. Isinya kayak Hmm. frozen frozen food semua. Jadi kita bisa lihat itu di kemasannya ada tulisan halal apa enggak. Iya. Oke, thank you. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, balik lagi ke yang tadi di China sendiri itu kan negara yang beda lah pokoknya sama Indonesia yang mengharuskan eh, rakyatnya untuk memeluk agama ya kan. Kalau di China kan enggak, karena di situ kan negara komunis. Nah, Mm-mm. Vivi kalau misalkan di China gitu, untuk melakukan ibadah, doa, sholat, atau ya sholat lah ya, ke masjid itu susah nggak sih? Atau harus sembunyi-sembunyi, ntar kalau ketahuan sholat, tangkep gitu, atau gimana? Nah itu banyak yang ini ya apa namanya kalau di Kuilin itu kan kita karena hidup di Kuilin jadi aku tahunya di Kuilin. Kalau di Kuilin itu untuk sholat segala macam, alhamdulillah nyaman, Hmm, nggak sampai yang di bawah tanah dihalang-halangi gitu ya. segala macam gitu. Nggak, alhamdulillah nggak gitu. Dan masjidnya memang agak jauh dari kampus, cuman bisa dicapai gitu dengan cuman apa namanya naik satu bis aja, satu kali bis mungkin berapa tiga stasiun, tiga halte, sorry, tiga halte doang. Dan kalaupun itu kan karena masjidnya tuh di dalam ini loh Kak, apa namanya di dalam Hmm. taman nasional gitu loh yang ada di Kuilin. Jadi kalau mau masuk masjid, kita bilang aja mau ke masjid gitu dan udah pakai jilbab kan jadi kayak mereka oh ya udah langsung. Padahal biasanya orang-orang kan bayar. Tapi kalau misalkan bilang mau ke masjid, kita gratis. Tuh, enak Oh, kok sebenarnya mereka juga welcome. jadi malah mereka itu mendukung ya, yang mau sholat malah digratiskan ya kan? Iya, itu untuk semua yang muslim waktu hari Jumat Hmm. loh ya. Karena kan ada sholat Jumat. Ya, jadi mereka intinya malah mendukung ya, kita nggak harus sembunyi-sembunyi di bawah tanah gitu kan, infonya kayak gitu. Enggak ya? Oh, kalau di Kuilin enggak. Kalau di Kuilin alhamdulillah Ya. Jadi yang aman. kita tahu sih di Guilin ya, nggak tahu kalau di kota lain ya. Ya. Hmm. Oke. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke bulan puasa. Kan bulan Oke. puasa, puasanya pasti beda dong sama di Indonesia karena Banget. iklimnya udah beda kan. China kan udah ke utara ya kan. Jadi jamnya pasti lebih lama puasanya. Nah, itu ceritain dong sih gimana. Bukanya jam berapa, sahur jam berapa, kayak gitu. Ya. Sebenarnya gini Kak, kalau bulan puasa itu mereka waktunya bukan sama kayak kita kalender Masehi. Jadi kita punya kalender Hijriah. Hmm. Kebetulan waktu aku di China, 2 kali ke China itu juga dua-dua kalinya itu ketepatan puasanya waktu summer. Jadi Hmm. lebih panjang otomatis. Kalau misalnya mungkin ya nggak tahu beberapa tahun lagi kan agak beda ya kayak Oh. pergeserannya gimana gitu. Bisa jadi mungkin waktu winter
Ramadan juga bisa. Jadi lebih lebih pendek waktunya. Tapi waktu itu Vivi waktu summer, jadi lebih panjang memang. Jadi waktu mungkin di sini jam 6, setengah 6 udah buka di sini. Tapi kalau di China jam 7 lebihan gitu, jam 7 ke setengah 8 malam Kelihatan baru gitu buka ya. puasa. Karena summer kan waktu siangnya lebih lama ya kan. Jadi Iya, jam 7 itu mataharinya masih lebih terang ya kan. Kayak sore gitu. bener. Dan kalau misalkan waktu puasa itu yang gimana ya? Udara aja panas gitu loh, Kak. Iya, heeh. Kita pakai jilbab, terus kita bener-bener yang butuh minum. Orang kita misalkan di Surabaya kan. Di Mm. Surabaya aja apa namanya? Nggak lagi puasaan aja pengen minum, apalagi waktu summer gitu kan. Tapi ya udahlah jalanin aja, itu seru juga sih sebenarnya. Iya, jadi waktu summer itu panas banget, hampir 40 derajat ya kan suhunya. Ya, Nah, itu perjuangannya gimana sih puasa di sana? kalau aku sih pribadi mandi itu berkali-kali gitu. Yang Hmm. penting kalau mandi nggak usah sambil minum ya. Sambil Pokoknya mandi aja kumur-kumur gitu. berkali-kali. Ketelen. Ya ampun. Pokoknya aku mandi berkali-kali untuk menghilangkan biar nggak panas. Hmm. Keringetan juga kan ya. Keringetan dan ganti baju berkali-kali juga. Oke. Nah, terus ngerayain, pernah nggak sih ngerayain Idul Fitri di China sana? Ya, pernah dua kali kita kan master 2 tahun. Dua tahunnya itu kita Lebaran nggak pulang. Hmm. Itu tahun pertama tahun pertama ngerayain sama anak-anak luar negeri. Orang Indonesia ada, tapi orang luar negeri juga ada. Cuman nggak terlalu seru karena waktu itu gimana ya? Banyak yang absen lah pokoknya waktu itu. Tapi di tahun kedua itu bener-bener kompak kompak banget sampai kita itu bikin acara sendiri di depannya asrama, di depan Hmm. asrama sampai sampai aku sendiri ngundang temen aku orang Pakistan cewek ya sama anaknya gitu. Saking kita senengnya gitu loh, apa namanya, sesama muslim, terus kita rayain Idul Fitri bareng. Terus ada orang temen aku namanya Tasnim, orang Thailand dan juga Thailand ya. temen-temennya. Iya, jadi dia juga seneng karena tahun-tahun sebelumnya dia juga nggak ngerayain Idul Fitri gitu loh sama sekali. Terus tahun kedua aku ajak sama temen-temen apa Muslim Indonesia juga yang ikut ngerayain. Jadi kayak kita ngerasa meskipun jauh dari Ibu Pertiwi gitu ya, masih merasa ada Lebaran vibes gitulah. Jadi walaupun ngerayainnya nggak bareng keluarga, tapi masih ternyata banyak teman-teman Muslim juga yang di China yang ikut Iya, ngerayain gitu ya. iya. Dan aku apa namanya senengnya juga banyak teman-teman aku yang non Muslim ikut ngerayain juga. Hmm. Ikut makan-makan, pokoknya ikut sukacita gitu loh. Iya, waktu itu aku juga diundang. Tapi ternyata aku waktu itu lagi mana ya? Lagi Beijing kalau nggak salah waktu itu. Sombongnya. Itu ada Kak Wiwi waktu itu, dia Iya. ikut. Kak Wiwi Heeh. sama Gaby. Seru Oke, banget. seru banget. Ya, kita lihat keseruan yang lebih seru, keseruannya ini melalui foto-foto ya. Ya, Nanti Vivi jelasin nih. nanti kangen. Jangan nangis dan baper. Oke, dari yang awal nih ya. Bentar. Nah, Nah, ini ini, ini waktu kapan sih? Vivi yang mana? Ayo. ayo aku yang mana? Ya pakai jilbab lah pokoknya. Yang ini ya, ini Vivi. Iya, ya itu yang pakai jilbab Ih, biru. ganteng banget nih. Siapa itu ya? Ini waktu musim semi ya. Iya, ini Pokoknya waktu musim semi. musim dingin udah kayak mau hampir-hampir habis gitu. Jadi kita masih pakai jaket karena masih dingin di luar. Masih dingin. Terus kita piknik.
Asik. Aduh, seru banget ini. Seru banget nih. Nah, ini juga, Heeh, ini ada teman-teman kita juga yang bukan dari Quilin kan ya, ini dari bener. Luco kalau nggak Iya. salah. Iya. Ya, Ada. Mana? Luco. Liujo, Luco kan? iya bener. Dari Liujo. Luco atau Nani ya? Luco kayaknya. Iya, Liujo. Mm. Heeh. Jadi kita ini waktu itu ke taman, ya kan? Terus Iya, kita bawa masakan sendiri. bener. Demi apa tamannya jauh banget dari kampus. Iya, jauh banget. Tapi seru kok. Ya, seru banget. Dan worth it ya. Worth it banget. Nggak ngeluarin uang soalnya kan. Kita udah makan bawa sendiri. Iya. Hemat lah pokoknya. Yang penting ngumpul, ya kan? Ya. Terus, nah ini jelasin sih, di mana nih sih? Nah, itu tulisannya ada sebelah kanan paling pojok ada tulisannya Allah, sebelah kiri paling Hmm, pojok ada tulisannya Muhammad. Tahu ya, sendiri berarti itu adalah di masjid. di masjid. Dan itu Bacanya apa dari ini sih? kanan ke kiri Hmm, tulisannya Qingjiansi, ya, artinya cincin. masjid. Sebenarnya itu ya Kak, yang merah-merah itu tulisannya KJJ, Kuala, Hmm, Selamat Hari Lebaran. Cuman itu kayak kena angin gitu loh. iya. Nah, ini foto di depan masjid, di depan gerbangnya masjid itu teman-teman Indonesia ada eh, banyak banget kan yang Muslim Indonesia di sana. Jadi kayak kita Hmm, seneng gitu loh karena banyak temen, banyak yang ngerayain gitu, nggak ngerasa kesepian. iya, seru nih. Terus selain ada orang Indonesia, ada anak mana lagi nih? Itu kelihatan ada sebelah kanan lagi Iya. lewat tuh. Ah, Iya itu orang nih apa ya? Afrika ya? Lupa Afrika. gue. Oke, jadi Muslimnya ini selain dari mahasiswa Indonesia, juga ada dari berbagai macam negara ya. Berbagai sebenarnya itu kan ini cuman kita orang-orang Indo aja toh yang foto. Sebenarnya Oh, itu masih banyak dari negara-negara lain yang ngantri foto juga di depan masjid, Kak. Di oh, depan-depan kita ada dari Pakistan, ada dari eh, apa namanya? Keluarga Tantan lah, negara Tantan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kirgistan, hmm, Tajikistan gitu. Thailand, Thailandan. Iya, Thailand, Thailand juga. Itu ada Thailand juga ya dalam. Oke, nah ini, Kita juga orang, ini waktu di masjid yang sama, di hmm, dalam masjid itu, cuman ini waktu abis Imlek kayaknya ini. ya Chunjie. Heeh. Oh, atau ini waktu mau kurban kayaknya, kurban Idul Adha ya. Aku Oh iya, lupa, ini ada pokoknya Nero. iya, iya. Terus aku kayak sempetin foto sebentar gitu. Hmm, seru-seru. Nah, ini, Nah, ini perayaannya itu di depan asrama. Jadi di depan asrama, ini asrama utara ya. Jadi kalau aku tempatnya di asrama selatan. kotak. Jadi oyong-oyong makanan gitu. Cuman nggak apa seru. Di sebelah aku itu ada anak kecil kan. Itu Iya. apa namanya? Anaknya temen aku, orang Pakistan. Hmm. Ya. Jadi ini nggak hanya mahasiswa Indo aja ya yang ikut ya. Ya, tapi mayoritas mahasiswa Indo karena kita yang ngerayain. Kita makan eh, ketupat apa lontong ya? Lontong, sate, bener-bener yang bikin sendiri gitu loh. Hmm. Jadi suasana Indo banget gitu ya. Iya, suasana Indo. Ya meskipun rasanya nggak ini sih nggak sama banget kayak di Indo karena Bumbunya beda. bumbunya agak beda. Heeh. Seru nih, seru. Nah, ini apa sih? Oh, ini waktu aku S1. Jadi aku emang kayak eh, abis wisuda beberapa hari langsung berangkat S2 gitu loh. Jadi kayak sebenarnya orang-orang di China udah mulai tahun ajaran baru, cuman karena aku memilih untuk ikut wisuda, jadi tahun ajaran barunya telat. Kayaknya kita telat ya. Kak Iya, kita, Vincent juga kan iya kan kita berangkatnya telat waktu itu, molor. berangkatnya telat. Ya aku memilih untuk wisudaan dulu, kemudian ya udah baru berangkat. Oke, ini Vivi maju ke depan dapat ini lagi penghargaan atau apa sih?
Oh iya, pengukuhan wisuda terbaik. Oh, jadi di sini wisudawati ya, wisudawati terbaik. Wisudawati. Oke, luar biasa loh di sini. Bisa aja. Nah, ini apa sih? Nah ini, meskipun pakai jilbab, kayak nggak Hmm. membatasi Vivi buat beraktivitas gitu loh. Ini salah satu tarian yang ada di China. Namanya tarian lotus kayaknya. Lupa tarian apa, lupa. Itu yang di depan Vivi, yang Ya, ini pakai Vivi. jilbab. Itu waktu acara party, apa ya, kelas ya. Party kelas dengan kelas lain pokoknya. Oh, ini acara itu apa tuh? Kakak tingkat kita mau graduation kan? Iya. Oh iya, kita bikin ya private party ya kan? Hmm. Iya, 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 iya. Tapi juga diakalin sama aku, Kak. Karena kan kita sebagai muslim hijabers juga Hmm. nggak semuanya sembarangan pakai baju gitu kan. Jadi aku yang milih bajunya Oh iya, ini bajunya tertutup semua kan, jadi aman. tertutup. Iya. Benar-benar. Oke, lanjut. Nah, ini apa nih, Vi? Vivi yang mana nih ya? Nah, ini Nah, aduh bener-bener sangat sangat apa ya, pengalamannya sangat luar biasa buat Vivi. Waktu itu tahun 2017 ada kontes apa ya, Miss Songkran, ya, kontes Miss Miss Songkran. Songkran atau beauty pageant yang dari Thailand, diikuti oleh banyak negara. Hmm. Kemudian Vivi salah satu apa perwakilan negara dari negara Indonesia yang satu-satunya finalis yang menggunakan jilbab. Wah, Itu dapat keren-keren. juara 2 Juara dua. Ini ya. mengalahkan macam-macam negara ya, ada Ya, banyak ada dari negara loh. China, ada dari Laos, ada Hmm. dari Vietnam, ada dari itu juga negara Eropa. Ya, Korea juga lupa. kan. Korea, Korea, iya bener, Korea. Kirgis. Hmm. Mm-mm. Ya, saya Ini Korea. sebenarnya sebelum sebelum ke final 10 besar ini kita udah diseleksi, Kak. Hmm. Ya, itu yang Kita paling gimana? pojok tuh yang sebelah kanan itu dari Nigeria. Oh ini ya, Yang tinggi banget tuh. ini Terus Vivi. aku yang yang nggak gitu-gitu tinggi banget, jadi aku mengandalkan high heels. Oke, ini kebanggaan Ya, banget loh membawa negara gila. Indonesia. Waktu itu aku bawa tarian Bali sedikit, kemudian main biola sedikit, sama nari Thailand sedikit. Oke. Nah, ini apa sih? Ini waktu puasa tahun 2017. Itu jadi kita diundang sama para takmir masjid ya. Hmm. Takmir masjid namanya. Kakak tahu nggak takmir itu apa? Kayak yang mengurusi masjid, Oh, ya 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 tahu. pengurus masjid. Pengurus masjid ada ai-ai, susu-susu semuanya. Seneng karena kita ada apa namanya muslim dari Indonesia gitu kan. Jadi kita di apa namanya di traktir. Istilahnya kalau di bahasa China cing. Kayak kita apa ya? Di, diundang Diundang ke diundang ya. masjid, diundang ke masjid buat makan buka puasa bareng. Nah, kalau ini masjidnya beda sama yang tadi. Ini masjid yang ada di kota. Ini lebih besar, lebih bagus, lebih lebih banyak ini apa makanan halal di sebelah sebelahnya. Ada Iya bakso enak banget, halal, ada pizza enak halal, banget itu, sebagainya. enak Enak banget ya, guys, pernah enak ya, banget. rempah-rempahnya dapat banget. Iya, enak banget. Nah, Seru. ini yang pakai baju putih ini itu mereka orang China ya kan? Suku Hui Iya, kan? orang China. Mm-mm. Loh, itu kakak bisa lihat yang ada di tengah-tengah, apa namanya, Ini jilbabnya agak transparan kain gitu kan? Bukan yang orang China-nya, ini. ya itu, Oh iya ya. iya Itu iya. jilbabnya transparan. Yang di sebelah pojok itu juga transparan jilbabnya. Agak beda kayaknya. Terus selain itu mereka kan jilbabnya cuma sampai segini doang, nggak menutupi dada Hmm. dan pakai celana gitu. Dan itu dipakai buat mereka sholat. Itu berbeda dengan kita.
Ya, keberagaman lah. keberagaman. Oke, nah ini di mana sih? Kalau ini di Hechi, di desa, salah satu temen aku orang China yang sebelah kanan aku itu namanya Jasmine. Jasmine itu Ya ini aku Jasmine. sendiri loh ya kasih nama buat dia, dan dia Oh, seneng aku kasih nama Jasmine. Udah gitu aku dibawa ke rumah keluarganya. Ini di rumah tantenya, sebelah kiri aku tantenya, dia baik banget lah pokoknya. Aku sampai apa namanya bener-bener dijaga gitu biar apa namanya makanan yang aku konsumsi gak ada babinya, minyak yang hmm, biasanya mereka pakai minyak babi mereka ganti dengan minyak kacang. Pokoknya yang aduh aku merasa apa ya, merasa istimewa lah, mereka mengistimewakan aku gitu loh Kak. Jadi kayak orang China itu baik sebenarnya. Jadi kayak orang-orang kalau misalkan orang bilang China 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 padahal mereka baik. iya. Serius deh. Heeh. Jadi mereka tuh malah Huan Ying ke yang Ya, muslim ya. welcome. Welcome banget. Mm, banget. Oke, nah ini di mana sih? Ini di kantin, Nah ini kantin kantin apa namanya? Lancolamin. Kantin Lancolamian, kantin halal yang ada di kampus. Hmm. Itu dua orang itu tuh dari aku tahun 2014 mereka masih usia 2 tahun 3 tahun Kak. Udah aku ajak ngobrol. Tapi aku tahun 2014 itu yang Mandarinnya masih aduh gak banget lah. Jadi kayak kita itu eh, ada halangan gitu mau ngobrol susah. Udah gitu aku tahun 2016 ke situ lagi dan mereka masih ingat sama aku. Jadi kayak cici cici gitu. Jadi aku sering sering main ke Lacolamen restoran itu. Dia udah anggap aku sebagai kakaknya. Aku sama ibu mereka juga kayak adik kakak sampai kita pinjam-pinjaman duit. Pokoknya udah deket banget sama mereka. Oke, jadi restoran, bukan restoran sini kantin ya, kantin Kantin. Lancolamin Ya, khusus menjual makanan-makanan halal. halal. Iya. Enak. Terus Ini rasanya waktu tuh enak graduation kan? aku. Hmm. Jadi pada bawa bunga kan. Oh, kamu waktu graduation tuh ke kantin? Pokoknya aku kita habis wisuda, Hmm. siangnya aku makan siang di sini, terus malamnya kan langsung ke Tianlo untuk Oh iya ya, pesta pom. itu kan. Iya, benar. Nah, ini yang tadi di desa Nah tuh ini ya. terusannya yang tadi di kampung, bener-bener kan kampung nggak ada bangunan, adanya gunung. Sebelah kiri tuh tebu Kak, tebu semua. Belum tebu ya. Jadi terus aku ya diajarin caranya nyangkul, coba aku. Pokoknya seru lah. Kayak batu kali ya kalau di sini. Batu Iya, di Bogor, puncak gitulah. puncak gitu ya. Hmm. Ini juga ya, keluarganya. Ya, ini ke keluarga yang apa namanya keluarga lain. Jadi kayak dia mereka punya banyak keluarga. Jadi aku dibawa keluarga sini gitu loh, dikenalin. Seru. Yang ini mereka punya peternakan di dalam peternakan rumah. Ada dia Hmm. punya babi kayak seukuran sapi, Wih, besar banget. Aku ada videonya, cuman videonya hilang di laptop aku. Laptop aku soalnya hilang juga. Dan warnanya wow. pink. Lucu ya, Lucu. imut gitu. Lucu. Ya, Nah, ini foto terakhir. Ini apa sih? ya, itu di tempat yang sama. Mereka ada kayak kontes nari-nari gitu. Hmm. Ada acara nari-nari buat ai-ai, susu-susu. Jadi aku dipercaya sama mereka buat make upin mereka coba. Mereka percaya langsung sama aku sekali ketemu. Tolong di make upin katanya. Terus aku kan kasih takut takut salah. Jadi aku kayak Hmm. kasih make up flawless yang soft-soft gitu. Terus mereka bilang kurang menor. Jadi kayak bener-bener di menorin banget sama mereka. Tapi mereka seneng kalau di menorin, ya ampun. Apa ini? Ya udahlah, turutin aja. Seru sih. Oke. Nah, mereka ini penduduk di sana, apalagi ini di desa terpencil gitu ya. Penduduk sana itu lihat sisi yang pakai hijab gitu gimana sih? Apa rasis, benci atau malah Uh, welcome dan Aduh, sebagainya? kayak gimana ya? Kayak boleh masuk desa tau gak sih Kak? Aku tuh yang bener-bener
diliatin orang. Tapi Hmm. liatin gembira kayak mereka beberapa malam ada acara. Aku kayak diminta buat ikutan acara mereka. Aku bahkan ngasih pidato ke dalam acara tersebut gitu. Wih, Saking mereka senengnya ada aku. Terus mereka sampai bilang, udahlah kamu tinggal di sini aja. Ini loh ada cowok-cowok banyak. Kamu nikah aja di sini, jadi warga sini ya. Sampai senengnya kayak gitu. Gila. jadi Ya, artis ya. aku seneng banget sih. Hah? Jadi artis malah di situ. Jadi artis malahan, iya. Terus pokoknya sekali aku ngomong bahasa Mandarin, mereka kayak, wuh, seriusan. Aku sampai ada videonya, cuman ya itu tadi, laptop aku hilang semua, jadinya ya udah kayak cuma tinggal cerita gitu loh. Hmm, Oke, episode terakhir. Oke, terakhir. thank you banget sih udah mau collab, mau menjelaskan gimana sih mahasiswa Muslim yang kuliah di China. Jadi pandangannya yang selama ini orang ngelihat, ih kalau di China tuh kayak gini sama Muslim, ternyata enggak ya. Ternyata semuanya itu mereka tuh malah baik-baik dan welcome banget ke Muslim, ya kan? Coba Asal Vivi. kita jangan, jangan itu aja Kak, asal kita jangan kayak negatif thinking ke mereka. Mm-mm. Kan kalau misalnya kita negatif thinking ke mereka kayak ada apa ya, eh, aura-aura jelek. Kalau Iya. misalnya kita senyum-senyum aja, ajak ngobrol mereka, mereka ternyata juga tidak sekejam apa yang dipikirkan orang-orang kayak gitu loh. Jadi santai aja, mereka semuanya seneng sama kita gitu. Jadi kalau boleh dirangkum lagi, Vivi tuh berangkat ke China dan ternyata di China itu bisa sholat dengan nyaman, ya kan, malah diprioritaskan gitu kan, masuk ke taman digratiskan khusus yang mau sholat. Terus ngerayain Idul Fitri juga rame-rame, jadi nggak sedih ya kan. Ternyata banyak temen yang ngerayain juga bareng-bareng gitu. Dan ternyata orang muslimnya di sana juga welcome, ngundang. Jadi ngelihat orang luar negeri yang sama-sama muslim tuh malah kayak saudara gitu kan ya, Tia? Ya, Mm-mm. Coba sih ada satu dua patah kata sama orang-orang mungkin yang misalkan dia itu mau ke China buat tadi, tapi sama orang tuanya mungkin jangan, kamu kan muslim berhijab, takutnya di China ada apa gitu. Coba bisa dijelasin enggak? kalau Vivi sendiri gini, semua manusia itu pada dasarnya sama. Hmm. Apapun agamanya, apapun negaranya, semuanya baik gitu loh. Hmm. Semuanya mempunyai hati sebagai manusia. Jadi gimana caranya kita memanusiakan manusia eh, tanpa adanya gap kayak pikiran negatif dibuang Hmm. aja. Kemudian apa namanya suuzon atau hal-hal yang kayak kita takut, aduh ini kira-kira gini gak ya, ini gak ya, udah buang aja. Yang penting kita jadi be yourself gitu, jadi diri kita sendiri, anggap semua orang itu sebagai kita juga. Jadi kayak misalkan kita kalau ketemu sama orang gimana sih kita harus bersikap, ya Hmm. anggap aja semua orang itu saudara kita, anggap aja mereka itu sama kayak dengan kita. Kalau misalkan mereka mau nanya ini apa, itu segala macam apa, ini kenapa, kok gini-gini, jawab aja. Tapi jawabnya juga dengan sopan. Jadi mereka seneng, jadi kita jadi temen gitu. Itu Benar. nggak sepatah dua kata ya. Udah banyak. Iya juga aku pernah baca, pernah ada quote kayak gitu ya tentang Muslim. Jadi mereka dia bilangnya tuh gini, orang yang non Muslim itu kan gak baca Al-Quran ya kan sih. Mereka lihatnya tahu Muslim dari mana ya, dari bawaannya Muslim tuh gimana gitu kan. Hmm, iya. Jadi yang bikin kuat kakak dong. Makasih. Oke, makasih sih buat hari ini. Makasih banget udah diajak ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Ya, semoga bermanfaat buat yang nonton ya kan. Amin. Oke, makasih sih.
Thank you. Jangan Saya lupa subscribe, like, dan share. Vivi juga bikin YouTube kan sih? ada, cuman Ada, nggak nggak upload aktif. gitu loh. Mhm. Yang nggak apa Belum. ntar dimasukin juga YouTube sama Instagram. Ih, Jadi asik. Vivi ini sekarang lagi, ini udah selesai ya, yang tadi ini Oh, keluarkan udah selesai. Ini tetap di take tapi. di teh. Ini lagi buat bikin tutorial-tutorial gitu dalam bahasa Mandarin. Jadi yang pengen belajar bahasa Mandarin dasar, yang mau belajar gitu, bisa lihat di Instagramnya Vivi. Ya, Oke, Instagramnya ada di sini ya. Di mana Kak? ya. Kayaknya di Terserah situ lagi ya. gimana lah pokoknya. Di box description juga ntar aku tulis. Iya, oke. Oke sih, Tecian. Makasih banyak. Sama-sama. Terus ya.